saudari dimanapun Anda berada, firman Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Oleh karenanya dari ayat ini kita sebetulnya tidak boleh terlalu takut dengan yang namanya mati. Karena mati itu takut atau tidak takut, mau atau tidak mau, pasti kita akan menemuinya. Bagaimana di dalam Al-Quran juga surat Al-Jum'ah dijelaskan, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian di mana kalian ingin menghindar daripadanya, ketahuilah mati itu akan menemui kamu. Maka jelas sekali dua ayat di atas wajib kita ketahui bahwa mati itu adalah pasti. Karenanya saya katakan lagi, tak perlu kita khawatir dengan mati, tetapi yang harus kita khawatirkan apa persiapan yang akan kita bawa saat kita menghadapi mati. Di sini dijelaskan dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, I'lam annal mauta min a'zamil masaib wal ghaflatu anhu a'zamu minhu. Ketahuilah bahwasanya yang namanya maut atau kematian itu adalah merupakan musibah yang sangat besar dari segala musibah. Akan tetapi orang yang lalai daripada kematian, orang yang lupa tentang kematian lebih besar lagi daripada musibah kematian. Artinya dalam keterangan ini, kalau mati itu sebetulnya musibah yang luar biasa, masih ada yang lebih luar biasa, musibah yang paling besar, orang yang lupa tentang kematian. Dan ini fakta. Maka kita seharusnya tidak boleh ingat dunia sehingga melupakan kematian. Silakan kita cari dunia, kita tuntut harta, kita tuntut pangkat dan jabatan serta kedudukan. Bukan tidak boleh kita menuntut dunia, tapi jangan kita terlalu hubbu dunia, cinta berlebih-lebihan dengan dunia hingga kita lupa akan kematian. Karena lupa dengan kematian lebih besar daripada musibah kematian. Banyak sekali orang yang sangat lalai daripada kematian ini. Karenanya dijelaskan di sini, seharusnya bagi setiap mukallaf ayasta'id lil maut, bagi orang yang telah balik dan berakal, orang yang telah dewasa, yang kena hukum, kewajiban-kewajiban syariat berlaku, seharusnya dia harus mempersiapkan dirinya untuk kematian. Kenapa? Mati itu pindah tempat. Maka belum tentu kita dimuliakan di dunia ini, mulia juga di akhirat. Belum tentu juga kita terhina di dunia, terhina juga di akhirat. Ada orang yang dimuliakan di dunia tapi terhina di akhirat. Ada juga orang yang terhina, dihina bahkan luar biasa di dunia, tapi di akhirat dia dimuliakan. Ada orang yang kaya di dunia, di akhirat dia miskin. Ada orang yang miskin di dunia, di akhirat dia kaya. Ada salah persepsi, orang salah menanggapi. Ini pertanda kebodohan. Orang berpikir bahwa harta benda, kekayaan itu tidak bisa dibawa di akhirat. Sebetulnya harta benda, kekayaan itu bisa dibawa ke akhirat, tapi dengan ilmu. Itulah sebabnya kata Rasulullah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mencari dunia harus dengan ilmu, ingin mencari akhirat harus dengan ilmu. Mau cari dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Harta di dunia bisa dibawa ke akhirat dengan cara kita punya duit. Kalau kita mau pindah ke Jakarta, ibaratnya dari Palembang pindah ke Jakarta, persiapan dulu, kirim transfer duit kita, harta kita kirim ke Jakarta, bangun rumah di Jakarta. Setelah kita sudah demikian, saat kita pindah di Jakarta, kita sudah punya rumah. Tapi banyak orang salah berpikir, dia ke Jakarta hanya santai saja, pesiar, hanya mengunjungi saudara tanpa mentransferkan sesuatu ke sana, sehingga sampai di Jakarta
Kadang-kadang di Palembang dia orang kaya, di Jakarta dia orang tidak punya apa-apa, numpang di rumah orang makan. Demikian pula ke akhirat. Harta yang ada kita di dunia boleh kita transfer. Kalau duit kita transfer di bank, kita banyak bank juga. Bank untuk ke akhirat adalah fakir, miskin, pondok-pondok pesantren, bangunan-bangunan. Beri bantuan, bersedekah di jalan Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan, membelanjakan hartanya ke jalan Allah, bagi dia di sisi Allah mendapat pahala yang besar dan dia tidak ada kekhawatiran, tidak ada duka cita. Dalam Al-Qur'an. Artinya, segala harta yang ada bagi dia bila dia transfer ke akhirat, bantu para mubalik, bantu pondok pesantren, para fakir miskin yang membutuhkan dibantu, dengan dia bersedekah ke jalan Allah ini, maka harta dia dipindahkan ke akhirat. Tapi ketika tidak seperti itu, dia pelit, tidak mau berderma, tidak mau bersedekah ke jalan Allah, maka harta tertinggal di dunia, tidak akan dia bawa ke jalan Allah, tidak akan dia bawa ke akhirat. Oleh karenanya konsep untuk bisa membawa harta, membawa kekayaan, transferkan segala harta itu, bila perlu habiskan, tinggal sedikit aja untuk makan minum di dunia, semuanya transfer ke akhirat. Sebagaimana Rasulullah mentransferkan hartanya ke jalan Allah, sehingga di sana nampak bertumbuh banyak harta tersebut. Jangan kita pikir harta habis di dunia. Sesungguhnya harta itu adalah perpindahan kita ketika kita transfer, harta kita kirim ke akhirat. Saat kita pindah di akhirat nantinya, di sana kita ketika melihat orang pada di surga, kita juga di surga. Melihat orang di mahligai, kita juga di mahligai. Bahkan bisa-bisa mahligai kita lebih besar karena bangunan yang kita bangun saat kita di dunia cukup besar di akhirat. Itulah yang harus kita ketahui. Semoga bermanfaat. Semua kita itu akan merasakan mati. Semua manusia akan mati. Maka sebelum kita mati, marilah kita persiapkan diri kita bagaimana menghadapi mati, bagaimana menghadapi perjalanan mati, dan bagaimana setelah kita mati. Semoga kita mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat petunjuk sehingga kita dapat masuk ke taman surga yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum